Hai kaum rebahan, apa kabar? Selamat datang di channel ini. Kita bahas film yuk. Ini adalah spoiler film India berjudul Mimi. Seperti apa ceritanya? Kita intro dulu. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Summer dan John. Mereka mengelilingi India untuk mencari wanita muda yang akan mereka jadikan ibu pengganti. Kali ini mereka berada di dalam taksi yang supirnya bernama Banu. Banu mendengarkan percakapan mereka, kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Summer menjelaskan bahwa mereka menginginkan seorang wanita muda untuk dijadikan ibu pengganti anak mereka. Ibu pengganti di sini adalah wanita yang akan disewa rahimnya dan akan ditanamkan benih sperma. Jadi tidak ada hubungan fisik, karena nanti sperma akan dimasukkan ke rahim menggunakan alat. Setelah dijelaskan bagaimana prosedurnya, Banu menawarkan diri untuk membantu mereka. Banu akan dijanjikan imbalan sebesar 5 lakhs rupiah jika menemukan seorang wanita. Singkat cerita, Banu mengajak mereka berdua ke tempat pertunjukan tari. Penari ini bernama Mimi. Dia adalah seorang gadis yang berusia 25 tahun. Pekerjaannya menari dan dia mempunyai ambisi untuk menjadi seorang artis Bollywood. Dia memiliki teman baik sekaligus rekan kerjanya yang bernama Shama. Singkatnya, si pasangan bule ini suka dengan Mimi. Mereka meminta Banu untuk mempertemukan mereka dengan Mimi. Banu berusaha untuk merayu Mimi dengan memberinya tumpangan. Bahkan Banu mengikutinya sampai ke kuil. Awalnya Mimi merasa risih, tetapi akhirnya Banu berhasil mengajak Mimi untuk berbicara. Di situ Banu menjelaskan prosedur menjadi ibu pengganti dan bahwa Mimi tidak akan berhubungan badan dengan lelaki manapun. Tetapi Mimi masih menolak, hingga akhirnya Banu mengatakan bahwa dia akan mendapatkan 20 lakhs rupiah untuk pekerjaan ini. Uang sebanyak itu sangat besar dan cukup untuk membawa Mimi ke Mumbai untuk menjadi artis Bollywood. Perkataan Banu membuat Mimi sangat galau. Dia berpikir sepanjang hari dan bahkan tidak bisa tidur. Hingga esok paginya dia meminta saran kepada Syama. Awalnya Syama menolak ide gila itu, tetapi Mimi berhasil merayunya dan Syama setuju melakukannya. Hingga akhirnya pasangan bule ini bertemu. Mereka menjelaskan prosedur dan jumlah uang yang akan didapat. Ya intinya sih Mimi setuju dong karena bakalan dapat duit banyak. Sepulang dari pertemuan itu mereka berunding kemanakah Mimi akan bersembunyi selama masa kehamilan. Syama menawarkan untuk tinggal di rumahnya karena ayah Syama seorang muslim yang taat dan lebih sering bermalam di masjid. Esoknya Mimi diantar ke rumah sakit di Jaipur untuk check up. Mimi dinyatakan sehat oleh dokter dan langsung bisa melakukan proses inseminasi. Singkat cerita, Mimi sudah menjalani proses inseminasi dan tinggal menunggu hasil tes urinnya. Dan hari demi hari pun berlalu, semua menunggu hasil. Mimi melakukan tes urin mandiri di rumah. Tes pertama masih negatif. Tes kedua masih negatif. Hingga di tes ketiga, Mimi positif. Semuanya bergembira. Setelah memastikan ke dokter, John dan Summer berpamitan untuk pergi ke Amerika. Mereka akan bekerja selama 5 bulan. Di situ mereka memberi Mimi sejumlah uang sebagai DP dan akan dibayar lunas saat melahirkan. Banu pun diminta untuk terus mendampingi Mimi. Mimi harus izin kepada kedua orang tuanya. Dia bilang bahwa dia akan syuting selama 9 bulan di tengah laut. Setelah merayu sebisa mungkin, dia pun mendapatkan izin kedua orang tuanya. Mimi, Syama, dan Banu akhirnya pergi ke rumah Syama. Mimi memakai burqa untuk menutupi identitasnya. Di luar dugaan, ayah Syama pulang. Dan mau tidak mau, Syama berbohong tentang Mimi dan Banu. Hari demi hari mereka lalui dengan bahagia. Mimi pun tidak kalah bahagia. Mimi berperilaku selayaknya seorang yang hamil. Yang ngidam, ia mager, makan banyak, dan lainnya. Terkadang mereka mengabari orang-orang di rumah. Dan sesekali video call bersama pasangan bule. Hingga setelah beberapa bulan berlalu, pasangan bule bertemu dengan mereka lagi untuk kedua kalinya. Kali ini mereka akan melakukan check up lagi ke dokter di Jaipur. Dan Mimi mendapatkan uang lagi sebagian dari hasil perjanjian mereka. Namun esoknya sang dokter memanggil pasangan bule ini. Dia mengatakan bahwa hasil check up terakhir menunjukkan sebuah kesalahan. Dokter mengatakan bahwa anak itu akan memiliki kelainan Down syndrome jika dilahirkan. Ini membuat Summer merasa terpukul dan syok berat. Sepanjang jalan, Summer menangis di mobil Banu, hingga membuat Banu kepo. Summer pun menjelaskan tentang hasil tes dan keputusan dokter.
Dan mereka berkata mereka tidak akan mengambil anak dari Mimi. Banu sangat marah dan kecewa. Dia pun memohon kepada mereka untuk tetap di sini dan tidak meninggalkan Mimi dengan bayinya. Tapi mereka keras kepala dan bilang mereka tidak bisa merawat anak cacat. Yang ini gila banget sih, udah nitip benih, kelihatan anaknya cacat, dan gak mau nerima. Lanjut, Banu kembali ke rumah, dia menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mimi shock, kemudian Mimi berlari berusaha untuk mengejar Summer sampai ke hotel. Sesampainya di hotel, ternyata mereka berdua sudah check out. Dan Mimi menangis hancur. Iya gimana nggak hancur, dia masih muda, banyak mimpi, tiba-tiba disuruh hamil, tanpa suami pula. Tidak ada pilihan lain, Mimi harus kembali ke rumah orang tuanya. Dan orang tua pun shock mengetahui bahwa Mimi hamil. Karena dalam keadaan terdesak dan diintimidasi oleh sang ibu, akhirnya Mimi menunjuk Banu dan mengatakan Banu adalah ayah dari bayi itu. Padahal Banu sudah punya istri loh di Delhi. Kemudian si nenek yang bijak mengatakan bahwa mereka tidak bisa merubah masa lalu dan akhirnya mereka memutuskan untuk menerima Mimi dengan kehamilannya. Dan tentu saja Banu dianggap sebagai ayah dari anak itu. Sempat khawatir bagaimana dia akan membesarkan si anak, tetapi Syama mengatakan bahwa dia harus pergi ke Mumbai setelah melahirkan. Dan masalah anak, Syama akan merawatnya. Hari demi hari dilewati. Keluarga sudah mulai menerima Mimi dan satu hari Mimi mengalami kontraksi dan dia akan melahirkan anak. Akhirnya keluarga memutuskan untuk mencapai ke klinik terdekat karena terlalu jauh ke Jaipur dan tidak akan cukup waktu. Dan di sini kalian bisa melihat betapa beratnya perjuangan seorang ibu melahirkan anak antara hidup dan mati. Lahir seorang anak laki-laki dari Mimi. Dokter keluar dan menyampaikan bahwa ibu dan anak sudah dalam keadaan sehat dan selamat. Tetapi Banu masih merasa sangat penasaran dengan kondisi bayinya. Akhirnya, Syama menanyakan kepada dokter bagaimana kondisi bayi itu. Dan dokter bilang tidak apa-apa, bayinya sehat dan normal. Syama bilang, tapi dokter, hasil tes terakhir itu menunjukkan bahwa dia memiliki kelainan. Dokternya bertanya balik, emang di rumah sakit mana Jeng periksanya? Itu tuh di rumah sakit di Jaipur. Oh, itu rumah sakit terkenal banget kalau sering ngasih hasil tes yang salah. Nggak perlu khawatir, bayinya sehat kok dan normal. Ya legalah mereka ya kan. Tapi di sini tuh ada kejadian lucu banget. Ketika bayi itu diberikan kepada ibunya, otomatis ibunya kaget dong. Gimana nggak kaget? Itu bayi kulitnya putih dan matanya biru, mirip orang bule. Semua orang pun sampai kaget. Sampai-sampai menjadi kehebohan di kampungnya. Ya iyalah, kalian tahu kan rata-rata orang India itu berkulit gelap. Ini bapak dan ibunya berkulit gelap. Kenapa anaknya bisa berkulit putih, bermata biru pula? Beralih fokus, sekarang si Banu yang berbulan-bulan gak pulang ke Delhi mendapat masalah. Istrinya di Delhi menanyakan kenapa dia tidak pulang berbulan-bulan. Istrinya ini mulai curiga dan akhirnya memutuskan untuk mencari Banu. Singkatnya, dia bertanya ke sana kemari dan akhirnya menemukan beberapa orang yang bilang bahwa Banu adalah suami dari Mimi. Otomatis dia marah. Hingga akhirnya istri Banu mendatangi rumah Mimi dan marah-marah di sana. Dia memarahi Banu dan menangis sejadi-jadinya karena merasa dikhianati. Apalagi pas tahu kalau mereka sudah punya anak. Di tengah kekacauan itu, Banu memohon kepada Mimi untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Seketika itu juga, Syama dan Mimi menceritakan asal-usul bayi itu. Semua orang kaget dibuatnya. Kecewa? Sudah pasti. Tetapi luar biasanya, mereka semua akhirnya tetap menerima Mimi dan juga bayi itu yang diberi nama Raj. Hari demi hari berganti. Semua keluarga menyayangi Raj. Mereka bergantian menjaganya dan tidak ada jarak di antara mereka. Bahkan istri Banu pun juga menyayanginya. Raj mendapatkan begitu banyak kasih sayang. Dia diajari musik oleh kakeknya, disuapi oleh neneknya, diajak main oleh Syama dan juga ayahnya Syama. Intinya, dia sangat disayangi di lingkungannya. Hingga tibalah Raj di usia 4 tahun. Dia bertanya kepada ibunya, kenapa dia berbeda dengan teman-temannya. Mimi pun menjawab, hal itu terjadi karena ada seorang malaikat putih yang meninggalkan Raj kepada Mimi. Dan sekarang, sampai kapanpun, Raj adalah anaknya Mimi. Kehidupan rasanya begitu indah untuk Mimi. Dia kembali bekerja sebagai penari dan sesekali Raj pun ikut menemaninya menari. Suatu hari sepulang sekolah, pasangan bule itu tiba-tiba berada di rumah Mimi. Mimi kaget dibuatnya dan auto marah karena dia bertanya kepada mereka untuk apa mereka kemari.
Samar berkata bahwa dia akan mengambil Raj. Dia pun minta maaf dan menyesal atas semua kejadian di masa lampau. Tapi Mimi tidak bergeming dan dia mengusir mereka. Kedatangan Summer dan John pagi itu membuat Mimi berpikir. Dia takut dia akan kehilangan Raj. Karena dia sangat menyayangi Raj. Keesokan harinya tak disangka pasangan bule itu kembali datang dan membawa mainan mahal untuk Raj. Mereka merayu Mimi untuk memberikan Raj dan beralasan bahwa mereka bisa memberikan kehidupan yang baik untuk Raj. Mereka menuding apakah Mimi bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak itu. Di sini aku sebagai penonton rasanya pengen marah. Bayangin aja pas dulu tahu katanya cacat, dia ditinggalkan begitu aja. Tetapi pas tahu anaknya sehat dan normal, mereka datang lagi buat ngambil. Dan ngomong kayak gitu. Gak tahu diri banget kan? Tiba-tiba si raja keluar, kemudian dia tahu ada mainan. Akhirnya, Summer bermain dengan Raj di luar rumah. John berkata kepada Banu bahwa sampai kapanpun mereka akan berusaha untuk mengambil Raj karena Raj adalah anak mereka. Saat Raj bermain dengan Summer dan John di luar, Mimi melihat bahwa Raj memang sangat pantas untuk menjadi anak mereka. Ya, karena penampilan fisik Raj itu bule banget sih. Summer dan John pulang, tapi Raj di pinggir jalan tiba-tiba hampir tertabrak oleh sepeda motor. Di situ Mimi refleks langsung memarahi pengendara motor dan bilang, "Ini anak aku, kamu harus berhati-hati. Bagaimana bila nanti dia sakit bla bla bla." Pokoknya dia marah. Umumnya kayak ibu-ibu marah gitu. Kejadian itu sontak membuat Summer kaget dan melihat ke arah Mimi dengan tatapan yang berbeda. Banu mendatangi John. Dia bilang bahwa sampai kapanpun mereka akan mempertahankan hak asuh Raj. Bahkan mereka siap untuk berperang di pengadilan. Kejadian siang itu membuat Mimi berpikir lebih keras. Dia sangat takut dan sangat sedih. Begitupun Summer yang merasakan penyesalan luar biasa. Kemudian diperlihatkan scene pasangan bule ini mendatangi kantor pengacara. Sedangkan Banu mengundang pengacara untuk membela mereka. Pengacara bilang bahwa mereka harus menyiapkan banyak uang karena akan membutuhkan perjuangan yang berat. Di titik itu Banu bersedia untuk menjual mobilnya untuk biaya. Bahkan ayah Mimi pun siap untuk menjual rumahnya jika itu diperlukan. Tapi secara mengejutkan Mimi mengatakan bahwa Raj harus ikut dengan mereka berdua. Semua keluarga menentang keputusan Mimi, tapi Mimi menjelaskan bahwa sampai kapanpun mereka tidak akan bisa memungkiri bahwa Raj adalah anak dari pasangan bule itu. Setelah perdebatan yang cukup panjang, seluruh keluarga hanya bisa diam dan membiarkan Mimi mengambil keputusan. Di sini diperlihatkan hari-hari menjelang kepergian Raj. Semua orang bersedih sambil mengingat kenangan-kenangan manis yang dilewati bersama anak lucu itu. Tak terkecuali istri dari Banu. Ya karena mereka nggak punya anak, makanya mereka sangat sayang sama si Raj. Dan datanglah hari di mana Raj harus ikut dengan pasangan bule itu. Banu, Mimi, Syama, istri Banu, kakek dan nenek mengantar kepergiannya menuju hotel. Bayangin ini sedihnya Mak Jelep, aku sampai nangis loh di scene-scene yang ini. Tibalah mereka di hotel. Dengan senyum sumringah Summer bilang bahwa Raj adalah anaknya Mimi dan harus tinggal bersama Mimi. Kaget dong, Mimi kenapa tiba-tiba berubah haluan? Summer lanjut ngomong kalau dia memiliki anaknya sendiri. Kemudian dia menunjuk ke satu arah. Dan ternyata John membawa seorang gadis kecil seumuran dengan Raj. Summer menceritakan bahwa saat pulang dari rumah Mimi, mereka melihat anak itu menangis di gerbang panti asuhan. Mereka menemui pengacara dan akhirnya mengadopsi anak itu. Ini jadi alasannya ada scene ketika Summer dan John masuk ke kantor pengacara. Kemudian muncullah satu kalimat dari Summer yang membuat aku merinding. Kau tidak perlu melahirkan untuk menjadi orang tua, dan kamu tidak perlu seorang anak untuk menjadi orang tua. Iya, dan pasangan bule itu sudah menerima kenyataan dan memutuskan untuk hidup dengan anak adopsi. Sedangkan mereka juga mengikhlaskan Raj untuk hidup bersama Mimi, karena mereka tahu Mimi sangat menyayangi anak itu. Dan film pun berakhir. Bahagia. Sumpah guys, kalau kalian nonton ini secara langsung kalian bisa nangis. Ya intinya sih film ini menyampaikan bahwa ada jutaan anak yatim piatu yang membutuhkan orang tua. Dan mengadopsi anak terkadang bukan pilihan yang buruk. So, itu dulu ya. Sekian dulu dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.